Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 17 Juni 2026. Oke, langsung aja kita mulai dari saham SSMS nih teman ya. Jadi di sini ada dua plan nih Kak, ada plan 1 dan ada plan 2 karena memang secara garis besarnya dia ini masih bergerak dalam trend bearish. Nah, yang pertama ini plan yang pertama nih Kak, ini ada area resisten nih teman ya. Yang dimana kalau dia gagal jebol area resisten tersebut ya dia akan melanjutkan penurunan ya, mengikuti arah tren besarnya apa bearish. Atau yang kedua, kalau misalkan dia lanjut naik, nah dia bisa naik sampai sini. Kenapa? Karena ini rasio 382 yang kita dapat dengan cara kita ukur menggunakan Fibonacci. Nah setelah itu tetap area akan turun Kak ya. Jadi secara garis besar memang bearish Kak ya. Jadi ya tren bearish yang seperti saya katakan di awal-awal, bisa naik ya bisa, tapi kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja. Kecuali di time frame besarnya trennya udah berubah deh. Nah itu mah udah berubah, beda lagi deh temen ya. Nah tapi untuk sekarang dia ini masih bergerak di dalam tren bearish. Nah jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya ya. Karena stokastik juga sudah berada di area overbought, artinya kenaikannya sudah mulai terbatas ya, sudah mulai capek demandnya. Nah kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk saham MDIA. MDIA ini memang kalau kita perhatikan Kak, di weekly time frame-nya wah ini bullish Kak, jelas sekali. Jadi pada intinya selagi garis kuningnya tidak dijebol ke bawah apapun itu, saham MDIA ini masih bergerak di dalam tren bullish. Nah sekarang kita lihat di daily time frame. Nah tapi ingat Kak, sekalipun yang sudah tahu di weekly time frame dia bullish ya, stokastik mendukung, masuk ke dalam area penting dan sebagainya, bukan berarti setelah kalian ubah dari weekly ke daily langsung kalian hajar. Di weekly time frame bullish, di daily time frame belum tentu bullish Kak. Nih kalian perhatikan deh, dia masih bearish teman ya, masih bearish. Nah jadi kalau misalkan kalian sudah terlanjur masuk nih Kak ya di area sini nih, pakai stop loss ya, karena kalian masih bisa diseret ke bawah ya. Stop loss tidak boleh lebih dari 10%. Nah tapi kalau misalkan kalian baru ada rencana masuk, kalian bisa tunggu harga ini jebol dulu ke atas. Nah nanti kalau harga jebol ke atas, ingat nggak ada posisi apapun dulu ya. Jadi kalian bisa tunggu dia koreksi dulu Kak. Nah nanti kalau misalkan harga ini koreksi dan kakak mau tahu dia koreksi sampai mana, ukur pakai Fibonacci dari bawah ke atas, tandain di 382 ya. Oke, lalu di 50% dan di 618%. Nah kalian tandain di 3 angka itu aja temen ya. Kalian tandain di 3 angka itu aja. Dan nanti kalau kalian mau entry ya, kalian harus tunggu dulu harganya ini masuk ke dalam area tersebut. Lalu pastikan stokastiknya berada di bawah, reaksi harga yang mendukung, volumenya menguat, eksekusi. Stop loss di bawah candle reversalnya, dan TP di resistance terdekatnya aja dulu, nggak usah jauh-jauh untuk masalah TP Kak. Nah kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk saham BRMS. BRMS ini secara garis besar dia masih bearish Kak ya, masih bearish. Jadi pada intinya selagi garis kuningnya tidak dijebol ke atas atau area supply zone tidak dijebol ke atas ya, dia masih bergerak dalam tren bearish ya. Tren bearish bisa naik ya bisa, tapi kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja nih. Kalian bisa lihat aja histori sebelumnya, dia naik tetap area akan turun Kak nih ya. Dia naik tuh ya, tetap area akan turun ya, kecuali ini Kak ya, area supply zone ini dijebol deh ke atas. Nah itu mau udah beda lagi deh teman ya. Jadi untuk sekarang sih masih bergerak dalam tren bearish, dan kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Ingat tidak boleh lebih dari 10%. Oke, kita lanjut untuk saham Jengle nih Kak. Jengle ini sudah patah tren Kak, yang seperti saya jelasin di awal-awal temen ya. Dia sudah masuk ke dalam area Fibonacci, langsung muncul candle jelek nih temen ya, atau candle merah ekor panjang seperti ini. Nah, artinya dia terjadi penolakan ya, atau dia sangat respect terhadap area Fibonacci tersebut. Nah jadi masih ada potensi penurunan sampai ke area tersebut nih ya. Support pertama aja dulu, kita nggak usah mikir terlalu jauh sampai sini ya. Nanti kalau misalkan ini dijebol, baru kalian mikirin di sini. Nah kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham cuan. Untuk saham cuan ini sebenarnya Kak, dia ini bergerak dalam tren bearish secara garis besarnya ya. Nah sekarang dia sedang membuat konsolidasi. Nah konsolidasi ini apa? Adalah fase penentu. Kalau misalkan konsolidasi ini jebol ke atas, dia bisa naik sampai sini Kak ya. Tapi ingat, kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja loh. Jadi entry-nya bagaimana? Tunggu dia retest Kak, dia jebol ke atas, dia retest. Nah mungkin kalian bisa masuk ketika dia pullback ya. Atau kalau kalian sangat agresif, dia jebol, lu bisa masuk. Tapi resikonya terjadi false break, dia jebol, lu masuk, besoknya bisa langsung dihajar lagi, itu bisa ya. Jadi lebih aman sih tunggu dia retest Kak ya. Jadi dia retest nih ya, dia naik dulu, dia koreksi, baru kalian bisa ambil. Itu cara yang paling aman sih Kak ya. Nah jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya. Misalkan kalian sudah terlanjur masuk di area tersebut, pakai stop lossnya. Karena apa? Karena ingat sekali lagi, di secara garis besarnya dia ini masih bergerak dalam trend bearish. Kalau misalkan sideways ini jebol ke bawah, dia akan melanjutkan penurunannya. Itu yang bahaya Kak ya. Jadi stop loss tidak boleh lebih dari 10%. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Cita. Cita ini masih bergerak di dalam tren bearish Kak, dan sekarang dia sudah mulai memasuki area-area Fibonacci. Nah, jadi kalian di sini harus berhati-hati nih Kak.
Oke, dia sudah mulai memasuki area-area Fibonacci dan stokastiknya juga sudah mulai berada di area overbought. Artinya kenaikannya ini sudah mulai terbatas. Nah, jadi harus berhati-hati teman ya, karena memang secara garis besar bearish ya. Jadi namanya tren bearish bisa naik bisa, tapi kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja ya. Oke, kita lanjut lagi untuk sampai PGO. PGO juga sama Kak, dia sudah masuk ke dalam area Fibonacci dan sudah muncul candle doji. Nah, ya. Kalian harus lebih berhati-hati, stokastik sudah berada di area overbought ya, karena memang secara garis besar untuk PGO juga sama Kak, dia ini bergerak di dalam trend bearish. Nah ya, jadi kalian harus lebih berhati-hati, pakai stop lossnya tidak boleh lebih dari 10%. Oke, Antam juga sama nih teman-teman, dia sedang menguji area supply zone. Supply zone ini apa sih? Supply zone ini adalah area yang terdapat banyak penjual yang siap penjual barangnya. Nah, maka dari itu kita tunggu dulu deh Kak. Oke, kita tunggu dulu dia berhasil jebol atau enggak nih, nanti akan saya update lagi deh ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BKSL. BKSL juga sama, secara garis besar dia masih bergerak di dalam trend bearish dan sekarang dia sedang memasuki area Fibonacci. Nah, ya stokastik sudah mau dead cross ya, atau sudah berada di area overbought, itu harus hati-hati temen ya. Jadi pakai stop loss tidak boleh lebih dari 10%. Oke, kita lanjut lagi untuk saham PTRO. PTRO ini sebenarnya Kak ya, ini sideways kok Kak ya. Dia sideways temen ya. Nah, jadi ini yang kemarin memang kita lihat nih, ada plan 1 ada plan 2. Nah, tapi kayaknya kehapus deh Kak. Coba kita lihat lagi deh ya. Kayaknya kehapus deh ya. Nah, oke, memang secara garis besar untuk saham PTRO ini teman-teman ya, dia ini ya sudah patah tren. Kalau sudah patah tren seperti ini ya, artinya dia bergerak di dalam tren bearish. Jadi kalian nggak usah berpikir lagi nih, ini masih bullish enggak Kak ya. Nah, oke, di sini ada rasio 1618. Sebentar kita tandain dulu. Dan di sini ada rasio 1272. Nah, jadi ya kesimpulannya kalau misalkan area tersebut dijebol, dia akan lanjut turun sampai sini Kak. Nah, itu teman-teman ya petanya. Nah, jadi ini sideways nih Kak. Kalian perhatikan baik-baik ya. Jadi plan yang pertama kita memang kemarin dia ini bisa langsung jebol, dia naik sampai sini dijebol. Plan yang pertama. Plan yang kedua dia bisa naik Kak, sampai mana? Sampai area-area resisten kuatnya nih. Nah, sampai sini nih Kak ya. Tapi tetap area bakal turun terbitnya, karena apa? Karena secara garis besarnya dia masih turun. Nah, tapi kita nggak usah mikir turun dia sampai sini dulu deh Kak. Kita fokus ke area support yang pertama aja dulu. Nah, ya kira-kira seperti itu temen ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk, pakai stop lossnya ya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk, jangan masuk dulu deh ya. Jadi kita fokus di sini aja dulu, nggak usah fokus sini, kita hapus dulu deh biar kalian nggak bingung deh ya. Nah, kalau misalkan area tersebut dijebol, baru deh kita pikirin yang jauh lebih dalam lagi penurunannya ya. Oke, kita lanjut lagi untuk saham BRPT. BRPT ini sebenarnya kalau kita perhatikan nih kayak di weekly time frame, wah dia bullish Kak, bukan bullish. Yang kita lihat tuh kemarin saham Bufa. Oke ya, jadi saya keingetan saham Bufa temennya, soalnya sama nih Kak ya. Sorry, ini BRPT ya temennya. Jadi untuk kalau Bufa emang bener Kak, dia bullish, dia masuk ke dalam area demand zone dan lain sebagainya, itu benar kalau Bufa ya. Kalau BRPT ini bearish nih Kak ya, dia bearish dan dia sudah masuk ke dalam area demand zone sama, tapi trennya bearish kan. Kalau Bufa bullish Kak ya. Nah, demand zone ya, kalau demand zone ini kita lupakan dulu deh masalah tren Kak, mau itu bullish mau itu bearish. Seharusnya kalau dia masuk ke dalam area demand zone, dia ada potensi rebound atau kenaikan. Nah, nanti masalah naiknya cuma sebatas kenaikan sementara, lanjut jebol lagi atau naiknya benar-benar tinggi, nah itu mah urusan belakang Kak. Yang penting kita sudah tahu dia masuk ke dalam area demand zone, berarti ada potensi kenaikan. Nah, setelah kita lihat di daily time frame, ternyata ada pattern yang namanya Descending Broadening Wedge. Nah, pattern tersebut ya memang kalau kita belajar chart pattern ini ada potensi kenaikan sampai mana? Sampai ke area tersebut. Itu adalah target berdasarkan patternnya ya. Nah, tapi untuk pertanyaan selanjutnya bukan entry di mana loh, tapi di valid atau tidak, jawabannya belum valid. Jadi pattern tersebut valid apabila garis kuning ini dijebol ke atas. Nah, ya jadi kan bisa tunggu dulu deh garis kuning ini dijebol ke atas. Ya bisa gagal nggak? Ya bisa teman ya. Yang saya jelasin di awal-awal, market ini tidak ada yang namanya kepastian, ada kemungkinan. Karena isinya kemungkinan, tugas kita seorang trader antisipasi batasi kerugian dan pakai stop lossnya. Nah ya, ingat stop loss tidak boleh lebih dari 10%. Oke teman-teman, mungkin untuk video pagi hari ini cukup sampai di sini dulu deh ya. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi di video-video selanjutnya di trading plan selanjutnya. Oke, saya Ridho Siap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.